Hai. Halo semuanya. Kenalin, aku Griselda dengan NIM 2001765. Aku Yennifer dengan NIM 2007680. Kami adalah mahasiswa akuntansi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke guys, sekarang kita bakal ngebahas tentang Pancasila sebagai modal sosial di era revolusi 4.0. Nah, sebelum kita bahas, kita cari tahu dulu yuk pemahaman masyarakat sekitar. Let's go! Menurut kamu, Pancasila itu apa? Dasar negara, pandangan hidup, ya gitulah. Menurut kamu, Pancasila itu apa? Menurut aku Pancasila itu ideologi negara dan pedoman hidup kita. Kamu tahu nggak revolusi industri 4.0? Kurang tahu sih. Kamu pernah dengar tentang revolusi industri 4.0 nggak? Pernah? Menurut kamu revolusi industri 4.0 itu apa? Pernah dengar aja sih tapi kurang tahu. Kamu pernah dengar revolusi industri 4.0 nggak? Pernah. Menurut kamu revolusi industri 4.0 itu apa? Menurut saya tuh perubahan industri ke arah yang teknologi dan digital. Itu sih menurut saya. Oke guys, ternyata hampir semuanya udah paham ya tentang Pancasila. Pasti dong. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus paham tentang dasar negara kita sendiri. Tapi ternyata belum semua warga yang memahami tentang revolusi industri 4.0. Ya nih, jadi teman-teman, revolusi industri 4.0 adalah tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Jadi dalam era ini banyak banget tantangan dalam mempertahankan Pancasila. Nah, di era revolusi 4.0 ini, tantangan yang paling utama adalah mempertahankan dan membumikan Pancasila. Adanya perubahan besar-besaran dalam dunia industri akan membuat teknologi berkembang pesat. Teknologi yang semakin canggih ini dapat meningkatkan tindak kriminalitas yang dapat memicu disintegrasi bangsa, seperti mudahnya penyebaran informasi hoax. Nah, iya, disitulah nilai Pancasila semakin terancam. Kasus disintegrasi bangsa ini dapat mengancam eksistensi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu juga, perkembangan teknologi ini akan semakin memudahkan budaya asing masuk ke negara kita saat ini. Banyak masyarakat Indonesia, terutama kaum remaja yang lebih mencintai budaya luar, seperti dalam hal berpakaian, berbicara, hiburan, dan masih banyak lagi. Pancasila yang merupakan dasar negara kita ini harus kita jadikan sebagai acuan dalam berpikir dan juga bertindak. Kita harus semakin selektif dalam menerima berbagai perubahan yang ada. Jangan sampai era revolusi 4.0 ini membawa dampak negatif bagi kita. Tak jarang pula masyarakat yang menganggap bahwa Pancasila adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Alih-alih mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru kurang memahami nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalamnya. Oleh sebab itu, upaya membumikan Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Membumikan di sini bermaksud dua hal. Yang pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat. Yang kedua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki. Untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan dalam era revolusi industri 4.0, seperti penggunaan teknologi dalam bersosialisasi. Kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menyaring dampak negatif dengan Pancasila. Upaya membumikan Pancasila juga harus dilakukan oleh seluruh bangsa agar prosesnya lebih ketat dan juga masif. Dengan implementasi nilai Pancasila yang konsisten, keuntungan dari era revolusi industri 4.0 ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa, sedangkan kerugiannya dapat dikurangi agar tidak berdampak buruk bagi pertahanan dan juga pembangunan nasional. Oke
Oke guys, sekian pembahasan dari kami. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Bye-bye.